Panitia, salam hormat untuk seluruh panitia di setiap masjid-masjid yang menyelenggarakan pemotongan Idul Kurban. Terima kasih atas semangatnya untuk antum menjadi panitia. Tapi semangat aja kurang kalau nggak dibekalin dengan ilmu. Sebab apa? Antum harus paham bahwa antum yang menjadi panitia, kehormatan ini diberikan oleh pengurus masjid, kemudian ditunjuklah antum semuanya jadi panitia. Antum harus sambut penghormatan itu dengan antum bekali diri antum dengan ilmu. Sebab yang namanya antum saat jadi panitia, posisi panitia di sebelah kanan itu ada pengurban atau mudhahi, dalam term fikih mengatakan begitu. Istilah itu bagi pengurban adalah mudhahi. Di samping kirinya ada mustahik. Gimana panitia? Panitia adanya di tengah-tengah. Jadi dia sebagai perpanjang tanganan dari amanah yang diberikan oleh mudhahi, pengurban, penjembatan dari pengurban nih. Ini panitia punya peran nih. Kemudian sebagai titik harapan bagi si mustahik biar dapat makan, biar dapat distribusinya itu dari panitia sampai ke tangannya. Lihat tuh, mulia banget kan sebenarnya panitia. Dari posisinya itu menjanjikan pahala banyak. Cuman bukan hanya semangat, lagi-lagi yang harus digarisbawahi, bukan cuma semangat doang. Abong-abong udah disebarin, kostum dress code yang sama, baju panitia kurban Masjid Anu 1446 Hijrah. keren-keren tuh. Udah keren-keren deh pokoknya deh. Terus ditambah ada ID card juga, name tag-nya juga begitu. Tapi kurang satu, dan ini yang paling dasar, ilmunya kalau masih kurang, awas hati-hati. Takutnya kita bukan amanah justru sebagai panitia, tapi khianat. Man kharaja minal amanah khianat. Siapa orang yang keluar dari rule atau koridor amanah berarti dia pengkhianat. Jadi pesanannya adalah panggil ustadz, cari guru fikih, kemudian minta pencerahan kepada guru fikih itu untuk diri kita, supaya diri kita dibekali apa dan bagaimana tata cara secara teknis yang baik dan benar, syar'i pula. Syar'i pula ini yang harus nih. Syar'i pula ini yang harus menjadi dasar. Kalau nggak syar'i, lagi-lagi ibadah. Ibadah kan tadi di awal kita bicara harus ada aturan main. Jadi syarat ketentuan itu berlaku. Apapun amanah yang diberikan oleh masjid kepada kita selaku panitia dan ditempatkan dimanapun, pokoknya pasti ada ilmunya, khususnya di meja penerimaan tadi itu yang menyeleksi. Jadi dia bukan hanya menerima aja. Panitia juga begitu. Nah, panitia nih kadang kan ada musola atau masjid gitu ya. Bukan kita istilahnya dia bilang dia nggak ngerti gitu, cuman harus ada apa, kalau misalnya bilang pembekalan nih, harus ada pembekalan. Pembekalan, ada bimbingan. Secara garis besarnya aja, Ustaz. Oke, begini, panitia. Salam hormat untuk seluruh panitia di setiap masjid-masjid yang menyelenggarakan pemotongan Idul Kurban. Terima kasih atas semangatnya untuk antum jadi panitia. Tapi semangat aja kurang kalau nggak dibekalin dengan ilmu. Sebab apa? Antum harus paham bahwa antum yang menjadi panitia, kehormatan ini diberikan oleh pengurus masjid, kemudian ditunjuklah antum semuanya jadi panitia. Antum harus sambut penghormatan itu dengan antum bekali diri antum dengan ilmu. Sebab yang namanya antum saat jadi panitia, posisi panitia di sebelah kanan itu ada pengurban atau mudhahi, dalam term fikih mengatakan begitu. Istilah itu bagi pengurban adalah mudhahi. Di samping kirinya ada mustahik. Gimana panitia? Panitia adanya di tengah-tengah. Oh, gitu. Jadi dia sebagai perpanjang tanganan dari amanah yang diberikan oleh mudhahi, pengurban, penjembatan dari pengurban nih. Ini panitia punya peran nih. Kemudian sebagai titik harapan bagi si mustahik, biar dapat makan, biar dapat distribusinya itu dari panitia sampai ke tangannya. Lihat tuh, mulia banget kan sebenarnya panitia. Dari posisinya itu menjanjikan pahala banyak. Cuman bukan hanya semangat, lagi-lagi yang harus digarisbawahi, bukan cuma semangat doang. Abong-abong udah disebarin, kostum dress code yang sama, baju panitia kurban Masjid Anu 1446 Hijrah. Udah keren-keren tuh. Udah keren-keren deh pokoknya deh. Terus ditambah ada ID card juga, name tag-nya juga begitu. Tapi kurang satu, dan ini yang paling dasar, ilmunya kalau masih kurang, awas hati-hati. Takutnya kita bukan amanah justru sebagai panitia, tapi khianat. Man kharaja minal amanah khianat. Siapa orang yang keluar dari rule atau koridor amanah berarti dia pengkhianat. Jadi pesanannya adalah panggil ustadz, cari guru fikih, kemudian minta pencerahan kepada
guru fikih itu untuk diri kita supaya diri kita dibekali apa dan bagaimana tata cara secara teknis yang baik dan benar, syar'i pula. Betul. Syar'i pula ini yang harus nih. Syar'i pula ini yang harus menjadi dasar. Kalau nggak syar'i, lagi-lagi ibadah. Ibadah kan tadi di awal kita bicara, Betul. harus ada aturan main. Jadi syarat ketentuan itu berlaku. Apapun amanah yang diberikan oleh masjid kepada kita selaku panitia, dan ditempatkan dimanapun, pokoknya pasti ada ilmunya, khususnya di meja penerimaan tadi itu yang menyeleksi. Jadi dia bukan hanya menerima aja. Iya, itu penting tuh ya, penerimaan sih. Panitia bukan hanya menerima, Terima. tapi juga penyeleksi. Wawancara dulu berarti ya. Makanya Nah, meja panitia itu bukan cuma adanya di atas meja itu pulpen, kertas, kemudian kerjanya dia nyatet. Tapi dia juga menyeleksi juga, dan juga mengedukasi. Kalau nggak ada ilmunya, edukasinya dari mana modalnya? Kepada apa pengurban. betul. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Kadang kan ada orang nih bawa nih sate, namanya kita beli di kandang gitu. Ntar tolong anterin ke masjid A gitu. Nah, dia kan taunya udah dianterin tuh sama orang kandang. Nah, kadang-kadang tuh jangan sampai yang korban sama yang anterin, oh udah Pak, udah dianterin gitu. Nah, namanya kagak kecatet tuh peran panitia juga ya, Stat. Peran panitia, artinya begini, peran panitia itu memang dari awal sampai Z itu panitia harus cakap dalam memerankan kepanitiaannya. Salah satunya kayak tadi begitu. Orang datang nyerahin hewan kurbannya, kemudian kita tanya siapa namanya. Oh, saya Bapak Anu, saya Bapak Fulan, begitu dicatat di kolom pengurbannya. Korban, iya. Padahal dia nganterin. Padahal dia cuma nganterin doang. Orang kandang. Allah sih paham, Allah ngerti. Dan pahala itu nggak bakal ketuker. Yang ngeluarin duit dengan niat kurban si pengurban. Cuman yang dicatat namanya adalah yang nganterin doang, orang kandang begitu. Tapi pahala dapatnya siapa? Dapatnya si pengurban tetap. Cuman panitia secara administratif dia nggak cakap begitu namanya. Dia nggak lihai, dia nggak profesional. Setelah kita tanya siapa Pak namanya, oh Bapak Anu, kita tulis aja namanya. Terus kemudian kita tanya balik lagi dalam rangka apa, mengkonfirmasi, Bapak, apakah Bapak yang menyerahkan ini sekaligus juga Bapak menjadi pengurbannya? Apa cuma nganterin doang? Atau cuma mengantarkan aja, atau petugas pengantar? Oh iya Pak, saya cuma petugas pengantar. Akan jelas jadi. Iya, betul. Sementara pengurban atas nama bos saya, Bapak Haji Anu bin Haji Anu. Iya, betul. Agar apa? Saat nanti pemotongan kan diucapkan biasanya. Disebutin. Meskipun nggak disebutin sih nggak apa-apa. Biasanya kan ada namanya juga tuh. Nah, kalau salah nyantumin nama kayak tadi tuh yang nganterin yang dicatat, yang pengurbannya enggak. Nah, kalau yang pengurbannya udah ngerti bahasa ikhlas, ngerti makna ikhlas. Iya, udah tahu. Ya udah, Allah paham kok. Nah, Allah lebih tahu gitu ya. Allah lebih tahu. Cuman kan panitia nantinya yang akan kemaluan sendiri dia. Gitu. Ntar kalau ditanya orangnya nyamperin ya misalkan gitu, orang nyamperin, kok gua kemarin kurban nama gua nggak disebut. Nah, ada kan. Kalau modelnya begitu pengorbannya kan jadinya kebabaran juga tuh panitia. Apalagi dia baru kurbannya pertama kali kan. Nah, baru ada duit lagi ya. Gitu. Nah, terus udah begitu nggak disebut. Baru nih kadang-kadang panitia nggak amanah nih kan, jadi masalah juga kan. Iya, akhirnya jadi catatan sendiri buat panitia. Besok kita nggak mau naruh di situ. Nah, itu dia. Jadi dia jelek gitu. Akhirnya jadi kayak dampak kapok begitu kan. Jadi istilahnya jerah. Kepercayaan berkurang, umat sama pengurus jadi kurang. Gitu. Itu dia. Nah, jadi gitu ya Sate. Iya.